ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk membangun rumah keluarga atau membangun rumah takwa, maka beberapa langkah yang perlu untuk kita lakukan. Yang paling pertama adalah kita perlu melakukan rapat internal keluarga. Kita perlu melakukan rapat internal keluarga. Sepertinya kata-kata ini agak asing bagi sebagian keluarga. Perlu ada rapat, karena sebagian keluarga menjalani kehidupan di keluarganya mengalir begitu saja tanpa ada program jelas mau dibawa kemana keluarga tersebut. Tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan rumah ini menjadi organisasi terkecil dan terpenting di masyarakat. Jadi keluarga ini sebenarnya adalah organisasi. Dia unit organisasi terkecil dalam negara di dunia ini, tetapi dia memegang peran terpenting. Manajemennya, organisasi ini diatur langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Umar, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ala kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. War rajulu ra'in 'ala ahli baitih wa huwa mas'ulun 'alaihim. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladih wa hiya mas'ulatun 'alaihim wa hiya mas'ulatun anhum. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidih wa huwa mas'ulun anhu. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya." Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang wanita atau istri juga adalah pemimpin di rumah istrinya dan untuk anak-anaknya, dan dia akan ditanyai dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Begitu juga dengan seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia bertanggung jawab atas amanah tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai dan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya tersebut. Ada manajemen yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam keluarga yang harus kita bangun, yaitu manajemen keluarga. Ada seorang suami sebagai GM-nya, general manajernya, tapi istri mengatur urusan dalam negerinya, urusan rumah tangga itu diatur oleh istri, dan masing-masing kalau ada keluarga, keluarga juga mengatur keluarganya masing-masing. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, paling tidak ada 4 alasan. Ada 4 alasan kenapa kita perlu untuk mengadakan rapat internal keluarga. Yang paling pertama adalah syura atau rapat ini adalah musyawarah, merupakan ajaran penting dalam Islam.
bahkan disejajarkan dengan salat dan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi syura atau musyawarah ini sangat terpuji di dalam Islam. Ketika keluarga membiasakan untuk syura di dalam keluarga, maka keluarga ini mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, alasan pertama bahwa kita kenapa kita harus syura untuk membangun rumah takwa, karena syura sangat terpuji dan dipuji, senangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alasan kedua kenapa kita perlu membangun dan melakukan rapat internal keluarga untuk menyatukan visi dan misi menyelamatkan kapal rumah kita ini. Kita ingin menyatukan visi misi yang tinggal bersama di dalam rumah ini. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan indah dalam kehidupan bersama, baik di masyarakat secara umum, atau bisa juga kita pakai ini, perumpamaan ini untuk kita yang ada di dalam rumah kita. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul qaimi ala hududillah wal waqi' fiha kamasali qaumin istahamu ala safinah fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqa law anna kharaqna fi nasibina kharqa wa lam nu'zi man fawqana fa iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an." Perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah kapal. Jadi mereka ini naik kapal. Kapalnya ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Mereka lalu melakukan undian. Nantinya ada sebagian berada di bagian atas dan sebagiannya lagi berada di bawah, bagian bawah. Yang berada di bagian bawah, kala ingin mengambil air, mereka harus naik dulu ke atas, kemudian baru bisa ngambil air. Lalu ada yang berpikiran iseng dari mereka ini. Mereka berkata, andaikan kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Kata mereka, mendingan kita kasih lubang aja dikit di bagian bawah ini, kan ada air di situ, sehingga gak mengganggu orang yang bagian atas. Apa kata Rasulullah? Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang yang berada di bawah menuruti kehendaknya, niscaya semuanya akan binasa. Namun jika orang bagian atas melarang bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat dan semua akan selamat. Nah, ini pentingnya orang yang berada dalam satu kapal untuk menyatukan visinya untuk sama-sama selamat sampai ke tujuan. Dan kita di rumah ini ibaratkan satu kapal, kita hendak selamat semuanya untuk masuk surga bersama. Dalam membangun rumah takwa tersebut,
perlu kita menyatukan visi misi. Dan untuk menyatukan itu kita perlu rapat. Mau dibawa kemana rumah kita ini, dan masing-masing kita melakukan apa sehingga masing-masing kita selamat dan rumah kita pun selamat. Kemudian alasan ketiga, kenapa kita perlu rapat internal keluarga untuk membangun rumah takwa adalah agar masing-masing anggota keluarga memiliki program takwa. Jadi dalam rapat itu masing-masing membuat program masing-masing. Tujuan besarnya adalah mari kita membangun rumah ini dapat berkeberkahan Allah, dapat surga di dunia, nikmat kita hidup bersama di sini. Dan mari kita sama-sama ingin selamat nanti sehingga kumpul lagi di surga. Lalu apa program masing-masing? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan tidak bisa mengandalkan amal dari orang tua tidak bisa mengandalkan amal dari anaknya. Masing-masing harus punya program takwa masing-masing. Nah, disinilah dalam rapat ini kita masing-masing mengajukan, saya maunya ini, saya ingin melakukan ini, saya melakukan ini. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Masing-masing setiap diri perhatikan apa yang akan dilakukan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa dengan mereka sendiri. Jadi ketika orang tidak memiliki program bagaimana ke depannya untuk membangun ketakwaan kepada Allah, dia lupa kepada Allah sehingga dia lupa dengan tujuan hidupnya sendiri. Sehingga kita perlu sekali dalam rapat itu masing-masing kita mengajukan program masing-masing. Nah, yang terakhir, dengan kita sudah punya program masing-masing, tercatat di keluarga akan muncul semangat untuk berlomba dalam kebaikan. Akan tercatat sehingga ketika tercatat akan muncul semangat kita untuk berlomba di dalam kebaikan. Mudah-mudahan dengan cara kita fastabiqul khairat ini, kebaikan muncul di suasana rumah kita sehingga rapat kita betul-betul sukses ingin membangun keluarga takwa. Selamat kita merancang rapat yang terbaik buat keluarga. Silahkan bangun rapat yang berkualitas. Mudah-mudahan dengan rapat tersebut keluarga kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita bisa merancang program takwa dan keluarga kita bersemangat untuk berfastabiqul khairat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.